Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bolehkah di tengah bangsa dengan penduduk muslim terbesar di dunia, terjadi lawatan terdahsyat, di mana setiap jalan, setiap stadion, setiap gedung dipenuhi oleh orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan hari ini panggilan Tuhan sedang bergema kuat di dalam hatimu. Dan indahnya Tuhan gak panggil siapa yang bisa. Kalau Tuhan panggil siapa yang bisa, saya orang pertama yang datang ke Tuhan dan berkata, aku gak bisa Tuhan. Tapi dalam anugerahnya, Dia bukan panggil siapa yang bisa. Dia panggil siapa yang mau. Dia panggil siapa yang mau. Hari ini, kalau engkau mau, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bukan buat saya, bukan buat orang lain. Antara engkau dengan Tuhan. Kalau engkau mau, dari ujung sampai ujung, ada panggilan Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Dan Dia sedang bertanya, siapa yang mau aku pakai? Siapa yang mau aku pakai? Kalau engkau orangnya, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bernyanyi lagu Yesus. Yesus. Panggil namanya. Yesus. Kau berarti. Kau berarti Roh Kudus bagiku. hari ini Oh, pakai kami. Yesus. Hamba sertakan Yesus. semuanya. Kau segalanya. Yesuslah. Yesus. Yesus. Kau berarti Panggil bagiku. nama Tuhan yang pasti buat hidupmu. Menebusmu. Menebusmu. Kau segalanya. Iya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Iya. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Iya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hal pertama, ketika Tuhan mulai memanggil pahlawannya, Dia disebut Jehovah Rafa. Dia Tuhan yang menyembuhkan jiwa yang paling dalam ini. Yang di nggak ada yang hebat. Saya bukan orang hebat. Saya cuma pejinah, pemarah, pecinta uang. Saya lakuin semua, saya gomer. Ya berarti Tuhan. Umur 12 tahun, mama saya kecelakaan dan mama saya pulang ke surga. Seminggu kemudian, papa saya masuk penjara. Yang di depan cuman anak narapidana. Selama 10 tahun, papa saya ada di penjara. Hari itu semuanya hilang. Saya cuma kelas 6 SD, semuanya hilang.
adik saya bilang ke saya, Bev, aku lapar. Yang saya lakuin, saya jalan ke toko roti dekat rumah saya. Saya ambil roti coklat pelan-pelan. Saya taruh kantong celana saya lari secepat-cepatnya. Yang di depan ini cuma seorang pencuri. Bertahun-tahun saya bilang, Tuhan engkau jahat. Bertahun-tahun saya bilang, Tuhan engkau jahat. Lagi ada yang lari ke belakang. Tapi satu hari, umur 17 tahun, saya datang, saya sujud di kamar saya. Nggak di KKR, di kamar saya. Dan saya bilang, Tuhan, Bevis capek hidup kayak gini. Kalau engkau mau pakai hidup Bevis, pakai hidup Bevis. Dan hari itu, Tuhan yang saya sembah, yang menjamah hidup saya, mengubahkan semuanya sampai hari ini. Hari ini, bolehkah Tuhan sembuhkan jiwamu yang paling dalam? Bolehkah Tuhan sembuhkan hatimu yang paling dalam? Kalau hari ini ada luka, ada kemarahan di hatimu, ada kekecewaan dengan orang tuamu, dan kau berkata, Tuhan, siang ini aku mau disembuhkan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dengan jujur. Aku orang terluka. Aku orang terluka yang aku mau disembuhkan. Aku gak bisa sembuhin diriku sendiri, Tuhan. Diriku terlalu cacat. Hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Sembuhkan kami, Tuhan. Ini pasien-pasien yang minta dokter yang kekal untuk menyembuhkan. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kanseler mulai doain. Mulai doain dengan sangat sebentar, dengan sangat simpel. Tuhan, kami terluka. Dan kami minta disembuhkan. Tidak ada satu tangan pun yang bisa menyembuhkan kami. Kecuali tangan yang berlubang, yang mati di atas kayu salib untuk menebus hidupku. Satu hari aku akan pulang ke surga, ke rumahku yang kekal. Dan aku gak mau pulang dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dengan luka, dengan tertati-tati, dengan tembakan panah dari si jahat. Aku akan pulang dengan jiwa yang kuat, dengan roh yang disembuhkan. Aku akan pulang sebagai seorang pahlawan di hadapan Tuhan. Karena finish strong di depan mata kita, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, Engkau punya semua alasan untuk membuang kami. Kami nyebelin, kami jahat. Kami berkali-kali ngecewain Engkau. Engkau punya semua alasan untuk membuang kami. Tapi yang kami gak pernah ngerti, kenapa Engkau tetap memeluk kami. Engkau tetap memakai kami. Engkau tetap mengangkat kami. Dan Engkau tidak pernah menyerah dengan kami. Saat ada orang bertanya, apa alasan kamu dipakai Tuhan? Orang lain punya banyak alasan buat dipakai Tuhan.
Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan, aku gak punya satu alasan pun untuk Engkau pakai kami. Engkau punya semua alasan untuk buang kami. Dan satu-satunya alasan yang aku tahu kenapa Engkau tetap memakai kami, itu disebut anugerah. Hari ini kalau kita ada di tempat ini, itu cuma karena anugerahnya. Hari ini kalau Tuhan pakai kita, itu cuma karena anugerahnya. Hari ini kalau Tuhan menjamah kita, itu cuma karena anugerahnya. Tuhan, makasih buat anugerah-Mu. Makasih buat anugerah-Mu. Boleh saya minta mundur 2 langkah aja, 2 langkah mundur. Jehovah Rafa bukan cuma menyembuhkan jiwamu, tapi Jehovah Rafa itu juga menyembuhkan fisikmu. Tuhan ada di tempat ini. Dia Tuhan yang mengasihi. Dia dokter dari segala dokter. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita? Siapa yang bersyukur dia Tuhan yang dahsyat? Turunkan tanganmu sebentar. Hari ini bolehkah saya bertanya, siapa di tempat ini yang datang dengan sakit fisik? Dengan sakit fisik, bolehkah engkau angkat tanganmu? Sakit fisik apapun, dari masalah paling kecil sampai masalah paling berat. Apapun yang kau datang dengan sakit fisik. Bolehkah engkau yang datang dengan sakit fisik buat maju ke depan di tempat ini? Maju ke depan, masuk ke depan. Hari ini kita akan lihat mujizat Tuhan beracara di tengah-tengah kita. Kita akan lihat Tuhan yang sama yang Alkitab pernah tulis. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Mujizatnya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Hari ini sekali lagi saya mau panggil buat semua yang datang dengan sakit fisik. Sakit fisik apapun. Buat semua yang datang dengan sakit fisik, jantungmu, organ dalammu, cacat matamu, tanganmu, kakimu, apapun itu. Buat engkau yang datang dengan sakit fisik. Hari ini saya minta engkau datang, maju ke paling depan. Maju ke paling depan. Saya minta dari ujung sampai ujung, bolehkah angkat tanganmu ke depan, ke saudara-saudara kita ini tempat ini, ke keluarga kita tempat ini. Saya minta konselor buat mulai pegang satu persatu. Hari ini taruh tanganmu di tempat yang sakit. Kalau matamu yang sakit, taruh tanganmu di matamu. Kalau kakimu yang sakit, taruh tanganmu di kakimu. Kalau ada lambungmu yang sakit, taruh tanganmu di lambungmu. Kalau ada yang lebih dari satu yang sakit, taruh tanganmu di kepalamu. Izinkan sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan beracara di tengah-tengah kita. Setelah kita berdoa, hal pertama yang saya mau langsung cek. Ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, ucapin sekali lagi dengan iman, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku percaya. Engkau Tuhan. Mati. Buat hidupku. Menebus hidupku. Hari ini. Oleh kuasamu. Aku telah disembuhkan. Aku tengking. Semua sakit penyakit. Yang ada di tubuhku. Hari ini. Aku disembuhkan. Dipulihkan. Menjadi pribadi yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membelah laut. Yang tenggelamkan badai. Yang membelah laut, yang teduhkan badai.
waktu Tuhan beracara, dan waktu Tuhan sudah beracara, Tuhan sudah mengambil keputusan. Aku akan memakai anak ini, aku akan menyembuhkan anak ini. Saudara, gak ada satupun yang bisa menghentikan Tuhan beracara atas hidup kita. Kalau Tuhan udah ambil keputusan, gak ada satupun yang bisa menghentikan keputusan Tuhan. Setan, penguasa, kejahatan, keadaan, gak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan pertanyaannya, kenapa kadang kita masih khawatir? Karena kita masih menggunakan kekuatan kita. Hari ini, bolehkah kita belajar percaya, menyerah, berserah total hanya kepada Tuhan. Nanti masih banyak yang kesaksian. Tapi sebelum itu, mari angkat kedua tanganmu semua di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kalau kadang aku masih khawatir, aku masih takut. Aku takut soal keuangan, aku takut soal kehidupan, aku takut soal keluarga, aku takut soal apapun. Tapi hari ini Tuhan, aku serahkan semuanya di altar-Mu. Mulai hari ini, hidupku milik-Mu. Aku percayakan total hanya kepada kehendak-Mu. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Dan ini satu doa yang selalu diucapkan oleh engkau saya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Paksakan rencanamu yang sempurna terjadi dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus yang membelah. Oh, yang membelah laut yang terduga. Sejati.